Dong apa iki? Raiting telekuk wis do nyedak-nyedak. Bareng grutuk Pak Binau piye? Iki gedheku ki selak mumbul, mbok do ngerti sithik ngono lho. Setahu saya dari Mbah Canggah, Mbah Buyut, Simbah, bapak saya, anak saya itu semua lahir dan tinggal di Jogja. Nah, tapi kalau Mbah Buyut dan Mbah Canggah saya nggak tahu karena sudah meninggal sebelum saya lahir. Yang sering cerita-cerita itu bapak, karena ibu sibuk dagang ya. Nah, kalau bapak cerita itu aneh. Ada beberapa potongan cerita itu diulang-ulang, itu terus. Saya yakin bapak tidak lupa, tapi mesti ada sesuatu yang pengen dia sampaikan. Yang pertama itu pengalaman bapak sendiri waktu muda. Bapak itu kalau saya cross check ke teman-temannya, ternyata pernah jadi tentara. Jadi kalau sekarang veteran lah. Tapi semuanya itu berpendapat sama. Bapak saya itu tentara gembeng, cengeng, gampang nangis. Jadi kalau temennya mati itu bapak itu nangis nguguk itu loh, sehingga dilecehkan sama temen-temennya, bapak mungkin tentara gembeng gitu. Nah, terus saya tanya, Pak, bapak pernah jadi tentara, pernah pegang senjata? Belum. Nah terus saya itu cuma dipasrai truk satu, sopirnya satu. Terus tugasnya apa Pak? Tugasnya ini goleki tambahan penghasilan tentara. Karena tahun 48 sampai 51-an lah. Itu gaji tentara itu kalau dibandingkan dengan nilai sekarang, sebulan itu hanya dapat 2 bungkus rokok. Jadi ya kira-kira 40-50 ribu lah sebulan. Itu direwangi maju perang mati loh itu. Lah bapak saya itu tugasnya tuh golek tambahan ke Gunung Kidul misalnya, ono wong arep ngangkut ke gaplek, diangkut ke, upahnya apa? Gaplek. Terus nanti dibawa ke Jogja, dibagi ratusan orang. Jadi tentara itu bawa gaplek nganggo kereneng itu. Sesuk entuke areng, ya udah tambahan areng. Plus itu tadi kira-kira 40 atau 50 ribu per bulan. Saya jadi sadar, oh nek ngono berjuang itu tidak harus tembak-tembakan ya. Ini bagian dari perjuangan bapak saya. Jadi saya tidak malu bapak saya itu dicap tentara gembeng cengeng tadi. Terus yang kedua, itu bapak menceritakan soal Simbah, bapaknya bapak. Dia itu abdi dalem kelas menengah lah. Entah pesta apa, orang ngerti. Tahu-tahu diajak main kartu, nggak mau karena nggak pernah, tapi dipaksa. Ini cuma sak senan kok, 1 sen. Ternyata itu angka yang diperkecil. Yang dimaksud adalah 1 rupiah. Seperti kalau kita ngomong 1000 artinya 1 juta, gitu loh. Pagi bubar menang, mbah saya itu stres karena menang terlalu banyak. Kalau kalah semua harta untuk bayar kurang. Akhirnya duit menang judi ini dibelikan sawah. Ada yang bilang, saya nggak ngerti tepatnya, dapat 10 hektar itu. Sama maklar sawah itu diopas sapusi berkali-kali sehingga dijual beli lagi, jual beli lagi, tinggal 5 hektar. Tapi simbah saya itu selama perjalanan ini pikirannya terganggu sawah terus. Akhirnya sawah itu diberikan pada saudara kami yang dianggap paling miskin, nyopekan. Terus simbah saya itu melanjutkan usahanya, usaha batik, pengusaha batik. Malah jadi lancar dan jadi besar. Itu diulang-ulang terus sama bapak. Terus yang ketiga itu tetangga saya, pengusaha batik juga. Nek pas batik Rapayu itu jajan, saya enak-enak itu. Nek pas laris itu marut kambil, campur dengan gula merah, gula kelapa itu. Terus makan tuh nasi lauknya itu. Kalau ditanya kenapa gitu,
Ya kalau laris kan saya sudah seneng. Biar tidak terlalu seneng, saya makan yang nggak begitu enak. Tapi kalau pas tidak laris kan saya susah. Supaya tidak terlalu susah, saya makan yang enak-enak. Oh, mungkin Bapak itu mau mengajarkan jujur dan keseimbangan itu penting. Lah, ketika saya sendiri mendapatkan dampaknya, itu Bapak itu aneh. Saya waktu kecil mengalami masa-masa sulit makanan, sulit pakaian. Saya tidak pernah kesulitan. Makan tetap terjamin, pakaian ada. Uang saku nol. Saya nggak pernah diberi uang saku. Jadi ke sekolah tuh nggak pernah jajan. Bahkan waktu saya SMP itu saya dikasih uang saku itu khusus pas kalau ada pelajaran olahraga dan hanya pas untuk beli minum. Jadi di kantin itu selama 3 tahun saya belum pernah beli. Di SMA juga sama. Makan nggak kurang loh. Lalu saya ingat waktu SD, Pak kok ngene ngopo to? Ben kowe ngergani duit golek duit angel. Ning aku ora arep ngepres kowe ndak ra sehat. Saya masih ingat waktu SD saya tanya, Pak kain sing paling enak ki, sing paling apik apa Pak kain ini? Oh wul. Waduh, cerita panjang lebar. Pak aku tukoke celana wul Pak. Ya ning melu mbabar sik ping 10. Mbabar itu proses batik yang terakhir itu. Begitu dapat 10 kali, tukoke endi Pak? Tambah medel yang memberi warna biru. 10 kali, besok saya belikan 2. Begitu itu selesai, saya dibelikan celana wul 2. Sampai di kelas teman-teman saya itu nggereti celana saya tuh. Wah apik banget, apik banget. Sehingga saya itu bangga sekali dengan menggunakan celana itu. Nggak tahunya saya sudah dilatih untuk profesional kerja. Nah yang diceritakan Bapak itu tidak berwujud barang semua. Tapi kan sikap. Keistimewaan kita apa mung cukup benake bangunan sik rusak, menyelamatkan. Iya itu penting, iya. Tapi cukup enggak? Enggak. Kalau menurut saya ada yang non benda yang tidak boleh dihilangi. Nah ketika itu Bapak kalau ditanya teman-temannya mesti tanya soal anak ya. Pengen anakmu dadi apa? Jawabannya itu aneh, pengusaha. Karena menurut Bapak sebaik-baiknya orang itu pengusaha. Dan memberikan hidup orang lain kok. Terus kalau ditanya pengusaha apa yang paling apik? Rumah makan. Punya anak 6. Paling tidak itu 3 jadi pengusaha rumah makan. Bakmi, Chinese food, sama tongseng. Ternyata itu kegemarannya Bapak. Jadi karepku mengkarek dolan rono-rono iki mengkarek mangan wae itu. Lah, ini menarik menurut saya. Ngomong Jogja itu mesti ngomong kesenian. Ini loh sikap ini loh. Sederhana, lurus, ora umuk, sugih entuk loh. Apik loh sugih. Dan itu dibuktikan oleh simbah saya. Dibuktikan oleh teman bapak saya. Termasuk oleh bapak saya. Lah, ketika saya tidak bisa memenuhi harapan bapak, saya tidak menjadi pengusaha, bahkan keluarga besar kami tidak ada yang berkesenian, nggak marah itu bapak. Tapi cuma lihat, saya serius enggak sih? Tahan banting enggak? Gelenyengan ya boleh, karena memang bidang saya itu kok. Tahan banting tidak dalam arti dalam jangka lama saya tidak bosan. Begitu saya lakukan itu, bapak saya tenang-tenang aja itu. Yang ribut kan ibu saya, karena ibu saya bakul. Suatu saat saya terima job bareng-bareng dari teman teater Gandri. Waktu itu kalau nggak salah per orang dapat honor 25.000. Ke Jakarta pulang bawa duit 25.000. Terus saya ditanya sama ibu, kowe tombok ora? Ya ora, wong ditanggapi malah entuk duit, Bu.
Oh, entuk dit to. Entuk piro? Cah siji 20.000. Jawaban ibu saya gini. Kuwi wong edan ngendi sing gelem bayari kowe? Kok gelem-geleme ana wong bayari kowe pentas. Lah wong kowe latihan ning kene, kowe pentas ki aku kon nonton kowe emoh ya. Kok kowe ana wong nonton tur mbayar ki wong edan ngendi? Betul-betul di luar persepsi ibu saya. Lah bayangan saya keistimewaan itu orang ngajak ngono-ngono wae. Masyarakat ini bergerak, tapi ada hal-hal esensial yang tetap dan dianggap baik dan itu harus dipertahankan. Contohnya tadi kerja keras, kesederhanaan, ora umum, mungkin kebersamaan dan lain-lain. Sebab menurut saya keistimewaan Jogja itu unsur yang paling penting satu. Saya harus bangga Jogja. Lah bagaimana supaya bangga? Antara lain cerita-cerita lama itu jangan sampai hilang. Jadi orang yang bangunan-bangunan lama, cerita lama itu jangan sampai hilang. Peninggalan sejarah yang fisik saja banyak yang rusak, banyak yang hilang. Asing non fisik yang tidak berwujud kan lebih cepat hilang. Makanya lalu saya membuat tahu-tahu ini, terus tiba-tiba saya melebarkan sayap lah istilah sombongnya. Nenggon ketoprak. Nah, ketoprak, saya nggak punya pengalaman. Saya tanya-tanya yang sudah lama ketoprak. Kelemahan ketoprak apa? Bingung. Lah ketika nggawe naskah, cerita-cerita bapak saya tadi masuk dalam arti semangatnya. Oh, nek ngono kudu tak sisipi cerita-cerita kejogjaan. Maka saya bikin misalnya cerita Ndara Purba, mergo mbiyen ana tokoh Ndara Purba, Surya Mentara. Terus saya mengambil judul itu Ontran-ontran Bumiwangi. Itu masalah ibu kota RI masuk Jogja, apa pindah Jogja. Wong Agung Bumiwangi, saya menceritakan Hamengkubuwono IX. Kota Baru Lunas Janjiku, itu penyerbuan markas Jepang di Kota Baru. Terus Opak Progo wis nyawiji, pembuatan selokan Mataram. Banyak orang yang tidak tahu. Itu kita ungkap. Siapa tahu mengalami seperti saya. Ketika diceritani diulang-ulang oleh bapak saya, membekas, oh ternyata ini penting. Meskipun ketika saya menulis naskah itu pun, itu juga banyak hal yang saya tidak tahu. Contoh kecil, selokan Mataram itu dibuat siapa? Masyarakat Jogja. Oke. Duitnya dari mana? Dari Jepang. Oke. Kok Jepang mau ngasih? Karena diminta oleh Hamengkubuwono IX. Oke. Alasannya Hamengkubuwono IX apa? Siap bantu Jepang berapapun kebutuhan beras. Tapi Jogja belum bisa bantu. Kenapa? Sawahnya nggak bisa tanami beras. Tanami padi nggak bisa. Karena nggak ada air. Oke, saya kasih duit bikin selokan. Pertanyaan saya, Jepang iki rada picak apa ya? Punya markas di Jetis, di Kota Baru, bahkan ada yang mengatakan di Jalan Kaliurang ada. Dulu kanan kirinya itu sawah ditanami padi. Kok diomongi habis 9 kalau sini nggak bisa ditanami padi kok manut? Kuwi piye mbiyen? Nggak ketemu sampai sekarang. Nah, itu yang menyebabkan Jogja ini bagi saya sulit ditinggalkan. Karena apa? Banyak nilai-nilai yang non fisik yang sangat mengikat batin saya. Tapi saya tidak mau menutup diri. Bagaimana kalau ada orang luar Jogja pengen mengembangkan yang seperti itu? Saya yakin sangat bisa. Karena tokoh-tokoh lokal, perjuangan-perjuangan lokal di setiap daerah itu ada. Ning do radio peni hilang nanti. Artinya apa? Cerita itu penting sekali.
untuk masyarakat. Jadi kembali lagi, kita punya dana es, memperbaiki oke lah situs sejarah, ngopeni gedung, ngopeni macam-macam lah, fisik penting, ya cukup, tidak, yang non fisik harus diperhatikan. Kalau tidak, kita kehilangan semangat loh. Zaman berubah loh. Tapi nilai-nilai dasar yang masih patut dipertahankan tidak cukup hanya dipertahankan dengan fisik, yang non fisik. Cerita itu penting banget. Itu menurut saya. Lah menurut sampeyan bagaimana? Monggo, masing-masing orang punya kontribusi sendiri. Lah mudah-mudahan dari pengelola atau yang punya kewenangan mengelola dana es lah kalau di sini itu sampai ke situ lah. Apakah selama ini tidak diperhatikan? Diperhatikan. Masih kurang, jelas. Tidak ada yang cukup. Kami bisa melakukan itu juga menggunakan dana es kok. Jadi kami membuat ketoprak, sing durung tau diketoprake, sing menyentuh kejogjaan didanai. Kalau saya sendiri ketika saya berkesenian menghadapi itu, ya itu lahan ide, jadi saya seneng. Soal duit nanti belakangan. Sehingga kalau ada orang bilang orang kesenian secara ekonomis masih diragukan, sesuk piye dan seterusnya. Ya semua pekerjaan seperti itu. Pegawai negeri yang dapat pensiun saja seperti itu kok. Oke. Ya, tapi paling tidak ada lah kalau pegawai negeri pensiunnya. Oke. Saya juga ngalami karena saya pegawai negeri sekaligus berkesenian. Kok bisa jalan? Ya bisa. Dorongan Bapak tadi. Jangankan cuma 2 pekerjaan, 3-4 pekerjaan orang bisa kalau sungguh-sungguh. Dan kebetulan saya diuntungkan 2 pekerjaan yang berbeda tapi saling mendukung. Karena saya sering untuk pentas, berarti kan seni pertunjukan. Pekerjaan saya guru. Guru itu kan pemain drama. Cuma audiensnya murid, kelas. Saya kelas iya, panggung iya, jadi saling mendukung iya. Pertama yang harus dibangkitkan dulu, saya nggak tahu jalan keluarnya yang mana. Harus muncul dulu kebanggaan kejogjaan. Kebanggaan itu menurut saya nomor 1. Bukan sombong loh, saya bangga terhadap Jogja. Pendekatannya monggo, tapi ini jangan sampai hilang. Nah sekarang mulai ke nilai-nilai, berarti kita akan menggali nilai-nilai yang sudah ada, mana yang patut untuk dipertahankan. Nah karena ini nilai berarti kan sesuatu yang baik, yang bisa cocok untuk apa istilahnya, oke lah nek rodo Jawaan itu nilai-nilai yang baik, yang selaras dengan komunitasnya lah, itu dipilih. Tidak bisa seluruh DIY itu mesti berlaku sama. Nah, yang selaras tadi, ya ayo kita pertahankan. Di komunitas keluarga saya tadi, karena pengusaha ini sambiar, iya, nilai-nilainya kan tetap. Nilai tidak sombong, jujur, Molimo iki elek nek nggon keluarga saya sing paling elek itu judi, mergane apa mbahku wis ketatalan kok. Nah, kalau orang umum itu bisa berlaku umum itu. Coba kita amati pakaian Jawa Jogja. Moncer apa, mompior apa, penuh emas berlian enggak tuh. Sederhana banget. Tapi enak ditonton. Sehingga kalau orang bilang sekarang, wah pakaiannya mewah. Orang Jawa dulu, welak, pakaiannya merabu. Ditonton sekilas itu biasa. Ditonton 2 kali lebih bagus. 3 kali lebih bagus. 4 kali, makin lama makin bagus, makin bagus. Ning nek ora dijinglengi ming biasa. Ra umuk tuh, sampai ke pakaian ra umuk kok. Wong Yojo penampilan kere, ternyata orang kaya, cerita seperti itu banyak sekali. Tapi pakaian seperti orang kaya ternyata kere atau penipu itu ngeget-geti. Karena jarang.
Nah, bagaimana dengan undang-undang keistimewaan yang 10 tahun? 10 tahun itu kan hanya kurun waktu saja toh. Mau 10 tahun, 11 tahun, 9 tahun, itu kan kurun waktu. Tapi itu kayak tingkatan-tingkatan yang tidak mesti naik terus loh. Naik, turun lagi, naik. Nah, sekarang kalau kita mau mau kilas balik, juk nek wis 10 tahun sing apa ya hasilnya? Pertanyaan saya, ya masyarakatnya merasakan enggak hasilnya? Merasakan dulu. Masing-masing wilayah tentu beda. Oh, sing siji seneng banget merasakan kemajuannya goro-goro di Teri Gamelan. Sing siji mergo ning kene ana lomba tari. Sing siji mergo ning kono guyub rukun. Jadi antar tempat beda boleh, tidak disamaratakan seluruh DIY. Ya, sebenarnya itu bukan kalimat saya, tapi saya format pendek ya. Orang Jogja itu siap menyesuaikan diri dengan pendatang. Tagline-nya siap menyesuaikan diri dengan pendatang atau siapapun. Kenapa saya ngomong ini? Kalau di Melayu kan ada ungkapan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya pendatang menyesuaikan penduduk asli. Di Jogja itu kebalikannya. Penduduk asli pun siap menyesuaikan dengan pendatang. Maka ada ungkapan, kalau ada orang Sumatera datang ke sini, jangan jadi orang Jogja, angel. Jadilah orang Sumatera yang baik yang tinggal di sini. Kalau ada orang Kalimantan ke sini, enggak usah jadi orang Jogja. Jadilah orang Kalimantan yang baik yang tinggal di sini. Orang Jogja siap menyesuaikan diri. Jogja itu pemaaf kok.